Ya, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik bagaimana kabarnya? Baik-baik semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah adik-adik sudah siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Insyaallah siap. Siap. Ya, karena sudah siap, kita mulai ya. Hari ini kita masuk pada bab yang baru, yaitu Daulah Syafawi. Apa sih yang kita akan pelajari? Yang kita akan pelajari yaitu proses lahirnya Daulah Syafawi. Sebelum kita masuk ke proses lahirnya Daulah Syafawi, Ibu akan menjelaskan dahulu pengertian dari dinasti Safawi itu sendiri. Dinasti Safawi adalah sebuah kerajaan Islam di Persia yang cukup besar, berawal dari gerakan tarekat yang berdiri di Ardabil, sebuah kota di Azerbaijan. Tarekat ini diberi nama Tarekat Safawiyah, yang diambil dari nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din. Kerajaan Syafawi ini berkembang dengan cepat, berdirinya pada waktu hampir bersamaan dengan berdirinya kerajaan Utsmani. Ya, tadi kan Ibu sudah menjelaskan pengertian dari dinasti Safawi itu sendiri. Kita lanjut ya ke proses lahirnya dinasti Safawi. Daulah Syafawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Namun, pada kenyataannya, Daulah Syafawi berkembang dengan sangat cepat. Istilah nama Syafawi ini terus dipertahankan dari Tarekat Syafawiyah sampai menjadi sebuah gerakan politik dan menjadi daulah yang disebut Daulah Syafawi. Dalam perkembangannya, Daulah Syafawi sering berselisih dan bersinggungan dengan Daulah Turki Utsmani. Daulah Syafawi merupakan peletak dasar berdirinya negara Iran, salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Daulah Syafawi menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaannya. Jadi, Iran itu adalah salah satu negara yang memiliki percepatan teknologi di dunia. Sebelum Daulah Syafawi berdiri, asal mula lahirnya daulah tersebut dimulai dari sebuah gerakan tarekat Syafawiyah yang berdiri di daerah Ardabil, kota Azerbaijan. Nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yaitu Safi ad-Din. Ada yang tahu tidak adik-adik Safi ad-Din itu siapa? Ya, karena tidak ada yang tahu, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Safi ad-Din adalah salah satu keturunan Musa al-Kazim dan ia adalah seorang sufi yang beraliran Syiah. Gurunya Safi ad-Din bernama Syekh Taj al-Din Ibrahim Zahid, sekaligus sebagai mertua dari Safi ad-Din. Sebelum gurunya wafat, Safi ad-Din ditunjuk sebagai pengganti gurunya untuk memimpin tarekat Zaidiyah yang didirikan oleh gurunya. Di bawah kepemimpinannya, Zaidiyah beralih menjadi Safawiyah. Para pengikutnya sangat teguh memegang ajaran agama. Jadi di bawah kepemimpinan Safi ad-Din, Zaidiyah itu beralih nama menjadi Safawiyah. Dalam tarekat Safawiyah ini, apabila terjadi pergantian pemimpin,
maka dilakukan dengan sistem penunjukan langsung, yaitu apabila seorang ayah wafat, pimpinan tarekat yang dipimpinnya diambil alih oleh putranya. Hal ini menjadi tradisi turun-temurun dalam tubuh tarekat. Jadi hal ini menjadi tradisi turun-temurun. Setelah Safi ad-Din wafat, ia digantikan oleh putranya, Sadr ad-Din, lalu Khawaja Ali, lalu Ibrahim. Rupanya, mereka terpengaruh oleh konsep imamah Syiah, bahwa imam itu ditunjuk langsung dan secara turun-temurun. Sebelum kita lanjut, ada yang tahu tidak? Atau pernah mendengar Syiah itu apa? Ya, mungkin belum ada yang mendengar atau belum mengetahui. Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Syiah itu adalah salah satu aliran. Secara umum, Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Islam. Syiah menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai pemimpinnya dan imam setelahnya. Ya, kita lanjut. Awal mulanya, tarekat ini bertujuan meluruskan orang-orang yang ingkar dan pada akhirnya memerangi orang-orang yang keluar dari rambu-rambu syariah. Tarekat ini menjadi semakin penting setelah ia berubah bentuk dari pengajian tasawuf murni yang bersifat lokal menjadi gerakan keagamaan yang besar pengaruhnya di Persia, Syria, dan Anatolia. Dalam perkembangan berikutnya, penganut tarekat Syafawiyah sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya. Hal tersebut ditandai dengan adanya i'tikad yang kuat dari kalangan mereka untuk mendirikan sebuah kekuasaan tersendiri. Ada yang tahu tidak i'tikad itu apa? Ya, tidak ada ya. Ibu akan jelaskan. Jadi i'tikad ini diambil berasal dari kata akodah yang artinya ikatan. Dengan dukungan yang kuat dari pengikutnya, lama-kelamaan para pengikut tarekat Syafawiyah membentuk suatu kekuatan yang mandiri, fanatik, dan penuh percaya diri. Di bawah kepemimpinan Junaid, terbentuklah prajurit yang kuat dan siap untuk memasuki dunia perpolitikan. Dakwah Syafawi melebarkan sayapnya dengan menumbuhkan kegiatan politik di dalam kegiatan-kegiatan keagamaan. Efek dari gerakan tersebut ternyata menimbulkan konflik dengan penguasa Karakoyunlu. Karakoyunlu ini siapa? Salah satu suku Turki. Dan kelompok Junaid dikalahkan dan kemudian Junaid diasingkan. Nasib baik masih menaungi Junaid, karena tempat pengasingan Junaid mendapatkan perlindungan dari Diyarbakir. Diyarbakir itu siapa? Diyarbakir juga suku bangsa Turki yang tinggal di istana Uzun Hasan. Dan Uzun Hasan ini adalah penguasa sebagian besar Persia. Jalan berliku dilalui oleh Junaid tahun 1459. Junaid mencoba merebut Ardabil, tapi gagal. Pada tahun 1460 Masehi, ia mencoba merebut Sirkasia, tetapi dihadang oleh tentara Sirwan dan ia terbunuh dalam peristiwa pertempuran tersebut. Kepemimpinan Junaid dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Haidar. Jadi, ketika Junaid merebut Ardabil gagal, dia tidak menyerah. Dia merebut kembali Sirkasia, tetapi hal ini tidak berhasil juga karena Junaid dihadang oleh tentara Sirwan. Haidar lalu menikah dengan cucu Uzun Hasan. Dari pernikahannya, lahirlah Ismail, yang kelak di kemudian hari menjadi pendiri dakwah Syafawi di Persia. Gerakan Haidar yang memimpin militer Safawi menjadikannya sebagai rival politik Karakoyunlu yang dapat dikalahkan pada tahun 1476 Masehi. Sirkasia dapat dikuasai, namun Karakoyunlu mengirimkan bantuan militer kepada Sirwan. Akhirnya pasukan Haidar dapat dikalahkan dan Haidar terbunuh. Jadi adik-adik, rival politik ini adalah
musuh politik. Putra Haidar yang bernama Ali didesak oleh bala tentaranya untuk menuntut balas atas kematian ayahnya. Jadi Putra Haidar yang bernama Ali ini dituntut untuk balas dendam atas kematian ayahnya, terutama terhadap kakak Koyonwu. Akan tetapi, Yakub, pemimpin kakak Koyonwu, menangkap dan memenjarakan Ali bersama saudaranya, Ibrahim, Ismail, dan ibunya di Fars selama 4,5 tahun. Mereka dibebaskan oleh Rustam, putra mahkota kakak Koyonwu, dengan syarat mau tentunya memerangi saudara sepupunya. Setelah dapat dikalahkan, Ali bersaudara kembali ke Ardabil. Jadi, Ali dan saudaranya ini dibebaskan oleh Rustam. Rustam itu siapa? Rustam itu adalah putra mahkota kakak Koyonwu. Tapi ada syaratnya. Syaratnya, Ali harus mau membantu Rustam memerangi saudara sepupunya. Setelah sepupunya Rustam dapat dikalahkan, Ali bersama saudaranya kembali ke Ardabil. Namun, tidak lama kemudian, Rustam berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersaudara, dan Ali terbunuh karena khawatir akan pengaruh Ali semakin luas. Jadi setelah Ali ingin menolong Rustam, tapi Rustam malah berbalik memusuhi dan menyerang Ali bersama saudaranya, dan Ali terbunuh. Alasan Ali dibunuh oleh Rustam ini karena Rustam ini khawatir akan pengaruh Ali semakin meluas. Periode berikutnya, kepemimpinan gerakan Safawi diserahkan pada Ismail, yang kala itu masih berusia 7 tahun. Ismail meloloskan dirinya dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya, ia menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan, Syria, dan Anatolia. Selama 5 tahun, ia bersiap siaga dengan pasukan Gezebazinya yang bermarkas di Gilan. Jadi, Ismail itu meloloskan diri dan lari ke Gilan. Di tempat persembunyiannya Ismail menghimpun kekuatan dan memelihara hubungan baik dengan para pengikutnya di Azerbaijan. Ada tahu tidak apa itu Gezebazi? Ya, ada mungkin masih asing untuk mengenal Gezebazi ini, Ibu akan jelaskan ya. Jadi, Gezebazi ini adalah label yang diberikan kepada berbagai kelompok militan Syiah yang berkembang di Azerbaijan. Pasukan yang dipersiapkan itu diberi nama Gezebaz atau Baret Merah. Pada tahun 1500 Masehi, pasukan Gezebaz di bawah pimpinan Ismail menyerang dan mengalahkan Aga Koyonwu atau Domba Putih di Sarung dekat Nakhchivan. Jadi pada tahun 1501, pasukan Gezebaz di bawah pimpinan Ismail itu menyerang dan mengalahkan Aga Koyonwu. Tempatnya di Sarung dekat Nakhchivan. Gezebaz terus berusaha memasuki dan melakukan Tabriz. Akhirnya berhasil dan mendudukinya. Di kota Tabriz, inilah Ismail memproklamirkan dirinya sebagai khalifah pertama Daullah Syafawi. Jadi Gezebaz ini terus berusaha memasuki dan melakukan Tabriz dengan berbagai cara. Dan akhirnya mereka itu berhasil untuk menguasai dan menduduki kota Tabriz ini. Di kota Tabriz ini, Ismail menyatakan dirinya sebagai khalifah pertama Daullah Syafawi. Dan 10 tahun kemudian, kerajaan Safawi menguasai seluruh Persia. Dengan demikian, semakin tegaklah kerajaan Safawi dengan sistem pemerintahan teokrat dan menjadikan Syiah Ithna Asyariyah sebagai mazhab resmi negara. Ya, ada itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Selanjutnya, Ibu akan membuka sesi pertanyaan untuk adik-adik. Silahkan ingin bertanya, Ibu persilahkan.
Ya, jika ada yang tidak ingin bertanya, Ibu akan bertanya ya kepada adik-adik. Tadi Ibu sudah menjelaskan Safi Adin itu siapa. Sekarang Ibu bertanya kepada adik-adik, siapa itu Safi Adin? Silakan yang ingin menjawab, yang bisa jawab, Ibu kasih nilai plus. Singkat saja. Jika tidak ada, apakah Ibu yang akan menunjuk? Ya, Ibu akan tunjuk ya. Apakah Iqbal sudah masuk link Zoom? Belum. Coba Belki Safira mungkin bisa menjawab. Yang Ibu tunjuk bisa menjawab, Ibu tetap kasih nilai plus. Ayo Belki Safira. Sereni ada? Serene? Kalau tidak ada, berarti hari ini tidak ada yang dapat nilai plus ya. Saya mau jawab, Bu. Ya, silahkan Putri. Safi Aldin adalah pendiri Tarekat Syafawiyah. Sudah? Atau mau Sudah, ditambahkan? Bu. Ya, Bu. selamat ya Dek Putri. Dek Putri dapat nilai plus dari Ibu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Ibu memberikan tugas kepada adik-adik. Oh iya, sebelumnya Ibu akan menyimpulkan terlebih dahulu. Jadi kesimpulannya, Daulah Syafawi di Persia baru berdiri pada waktu Daulah Turki Utsmani sudah mencapai puncak kejayaannya. Daulah Syafawi meletak dasar berdirinya negara Iran dan juga menganut mazhab tertentu dalam kegiatan keagamaan. Asal mula lahirnya Daulah Syafawi dimulai dari gerakan Syafawiyah, yang nama tarekat ini sesuai dengan nama pendirinya, yang bernama Safi Adin. Tarekat ini dalam perkembangannya sangat fanatik terhadap ajaran-ajarannya yang ingin mendirikan suatu kekuasaan tersendiri, sehingga terbentuklah tarekat Syafawi yang berdiri. Pemimpin-pemimpin tarekat ini
masuk dunia perpolitikan dalam kegiatan keagamaan, hingga keturunannya dapat menikahi penguasa sebagian besar Persia, yang akhirnya keturunan yang bernama Haidar melakukan penyerangan kepada Arakoyanlu yang memiliki wilayah sebagian Persia. Namun, hal itu gagal, sehingga menyebabkan ia terbunuh, dan anaknya yang bernama Ismail lari ke tempat persembunyiannya untuk menghimpun kekuatan baru, sehingga pada tahun 1501 Masehi, pasukan Ismail yang bernama Qizilbash menyerang Arakoyanlu, yang merupakan rival ayahnya, sehingga Qizilbash dapat menguasai kota Tabriz. Kota Tabriz dan pemimpinnya Ismail menyatakan sebagai daulah pertama Daulah Syafawi. Ya adik-adik, hikmah yang bisa kita ambil dalam pembahasan hari ini yaitu kita tidak boleh menyerah untuk mencapai tujuan kita. Seperti yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Daulah Syafawi. Mereka tidak mengenal untuk menyerah sampai Daulah Syafawi berdiri. Ya, selanjutnya Ibu memberikan adik-adik tugas. Yang pertama, jelaskan latar belakang keagamaan yang menjadi rintisan berdirinya Daulah Syafawi. Yang kedua, sebutkan peristiwa-peristiwa penting yang terjadi sebelum berdirinya Daulah Syafawi. Ibu harap cantumkan saran dan komentar di setiap tugas yang Ibu berikan. Kerjakan di Microsoft Word dan waktunya 1 minggu dari sekarang. Bagi adik-adik yang belum mengumpulkan tugas-tugas yang sebelumnya, silakan mengumpulkan tugasnya segera. Jangan lupa konfirmasi Ibu. Jangan lupa absen di e-learning, dan jika yang ingin bertanya bisa chat Ibu di WhatsApp. Ya, itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Marilah kita tutup pembahasan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi yang tidak hadir, link video akan Ibu share ke ketua kelas. Dan bahan ajarnya, PPT-nya, materinya sudah Ibu upload di e-learning, di bahan ajar. Silahkan menyimak, kalau bisa mendownload. Ya, silahkan yang ingin meninggalkan Zoom meeting, Ibu persilahkan. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat.